Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Baiklah, melanjutkan pada materi sebelumnya, materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang manajemen pendidik dan peserta didik pada mata kuliah manajemen pendidikan. Ada apa aja sih di manajemen pendidik dan peserta didik? Yuk langsung aja simak video ini ya. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen pendidik. Manajemen pendidik adalah suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, kemudian ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, ada tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan ini adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Sebagai orang tua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati. Guru harus dapat memotivasi siswanya untuk secara aktif melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas, serta secara mandiri di rumah. Dan yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan ini yaitu mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Nah, selanjutnya ada kewajiban pendidik. Antara lain yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian ada hak pendidik. Hak pendidik adalah yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Dan yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas. Nah, yang selanjutnya ada peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasikan oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menurut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Yang kedua, ada guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dan yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta pemberian kecakapan hidup baik akademik, vokasional, sosial, maupun spiritual. Nah, kemudian ada penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar, maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Nah, yang pertama yaitu penguasaan kompetensi dasar. 10 kompetensi dasar versi CBTI kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia. Yang pertama, menguasai bahan, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan-landasan pendidikan, mengelola interaksi pembelajaran, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan,
mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen peserta didik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Nah, kemudian ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama, yaitu forecasting. Membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Yang kedua ada objectives, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarahkan pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu policy. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat ada programming, yaitu seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. Kegiatan yang telah diidentifikasi itu perlu diseleksi agar dapat dicarikan jawaban atau solusinya. Dan yang kelima itu ada prosedur, merumuskan langkah-langkah secara berurut-urut. Oleh karena itu, prosedur diartikan juga sebagai sekuen yang berarti kegiatan-kegiatan yang telah diseleksi pada langkah programming. Yang keenam ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Dan yang ketujuh, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Nah, kemudian ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu sistem promosi. Penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Dan yang kedua yaitu sistem seleksi. Dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Nah, kemudian ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria ini merupakan patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Nah, ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah ini terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya, kemudian calon peserta didik yang akan diterimanya.
Nah, teman-teman, gimana materinya? Sudah dipahami atau belum? Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!